Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Pranata Hukum Adat, Bapak Dr. Takdir Ishak Pasangga. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya dengan Marlina Basri dari jurusan Program Pascasarjana Studi Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai hukum harta perkawinan di dalam hukum adat. Pendahuluan, salah satu lingkup hukum yang diatur dalam hukum perdata ialah hukum yang mengatur mengenai harta benda. Ketentuan mengenai harta benda ini terbagi ke dalam dua topik besar, yaitu harta warisan dan harta di dalam perkawinan. Hukum harta warisan atau yang biasa disebut dengan istilah hukum waris ialah seperangkat ketentuan yang mengatur mengenai apa yang terjadi kepada harta benda milik seseorang setelah orang tersebut meninggal dunia. Sedangkan ketentuan mengenai harta perkawinan diatur di dalam hukum keluarga dan hukum perkawinan yang mengatur mengenai kedudukan harta benda setelah sebuah perkawinan berlangsung. Perkawinan pada dasarnya dapat diartikan sebagai ikatan antara pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga. Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan yang dilakukan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu peristiwa hukum yang akan mengakibatkan berbagai akibat-akibat hukum baik bagi pihak suami maupun pihak istri atau pihak ketiga. Akibat hukum tersebut meliputi mengenai hukum antara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Hukum perkawinan mengatur mengenai perkawinan dan akibat-akibat hukum tersebut, serta mengenai akibat hukum apabila perkawinan yang bersangkutan berakhir, baik karena kematian, perceraian, maupun karena putusan pengadilan. Rumusan masalah yang akan dibahas di dalam presentasi ini, yang pertama, apa yang dimaksud dengan harta perkawinan dalam hukum adat? Yang kedua, apa saja jenis-jenis harta perkawinan dalam hukum adat? Yang ketiga, bagaimana kedudukan hukum harta perkawinan di dalam hukum adat? Dan poin keempat adalah siapa saja yang berperan dalam menyelesaikan pemisahan dan atau pembagian harta berdasarkan hukum adat. Pembahasannya pada poin A, harta perkawinan di dalam hukum adat. Menurut hukum adat, yang dimaksud dengan harta perkawinan ialah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat di dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian, hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri yang bersangkutan. Pembahasan poin B, jenis-jenis harta perkawinan dalam hukum adat. Harta perkawinan atau biasa disebut juga harta keluarga merupakan semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan. Menurut hukum adat, harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam beberapa macam, antara lain, yang pertama, harta yang diperoleh oleh suami atau istri sebelum perkawinan, yaitu harta bawaan. Yang kedua, harta yang diperoleh oleh suami istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan, yaitu harta penghasilan. Yang ketiga, harta yang diperoleh suami atau istri bersama-sama selama perkawinan, yaitu harta pencaharian. Yang keempat, harta yang diperoleh oleh suami atau istri ketika upacara perkawinan sebagai hadiah, yang biasa disebut hadiah perkawinan.
Namun demikian, perlu diketahui bahwasanya di Indonesia terdiri dari berbagai macam daerah yang tentunya memiliki hukum adat yang berbeda-beda pula. Maka dari itu, berkaitan dengan harta perkawinan dan pembagiannya, kita dapat melihat ruang lingkup kemasyarakatan, adat suami atau istri sebagai pasangan. Apakah dari kemasyarakatan patrilineal, matrilineal, atau parental? Pembahasan pada poin C, kedudukan hukum harta perkawinan di dalam hukum adat. Pengaturan mengenai harta dalam perkawinan telah mengalami perubahan dengan dibentuknya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sebelum dibentuknya Undang-Undang Perkawinan tersebut, mengenai perkawinan dan segala akibatnya secara tertulis diatur di dalam KUH Perdata, tepatnya pada bab 4 tentang perkawinan, yang mana ketentuannya hanya berlaku bagi kalangan tertentu saja, yaitu bagi masyarakat yang tunduk pada ketentuan hukum Barat, golongan Eropa, dan golongan Tionghoa. KUH Perdata tidak menjelaskan definisi dari perkawinan itu sendiri, melainkan hanya mengatur mengenai asas-asas, syarat-syarat, dan akibat-akibatnya. Mengenai harta benda dalam perkawinan pada KUH Perdata dimuat dalam bab 6 mengenai harta bersama menurut undang-undang dan pengurusannya. KUH Perdata menentukan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan istri. Sejauh tentang hal tersebut, tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan terhadap harta bersama itu. Selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan suami istri. Ketentuan ini kemudian diubah dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, di mana mengenai harta dalam perkawinan diatur dalam bab 7 mengenai harta benda dalam perkawinan, yang mana dalam pasal 35 harta dalam perkawinan dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan, dan yang kedua adalah harta bawaan, yaitu harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang penguasaannya dilakukan oleh masing-masing suami atau istri tersebut sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Terhadap harta bersama, suami atau istri dapat bertindak terhadap harta tersebut atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan untuk harta bawaan, masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya sendiri. Dengan adanya ketentuan dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka terdapat perbedaan akibat hukum antara harta benda perkawinan yang dilangsungkan sebelum pengaturan Undang-Undang Perkawinan dan setelah pengaturan Undang-Undang Perkawinan. Bagi perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, maka terhadap harta bendanya dengan sendirinya terjadi pencampuran seluruhnya sehingga hanya terdapat harta bersama apabila para pihak dalam perkawinan tidak menjanjikan hal lain. Pada perkawinan yang dilangsungkan setelah Undang-Undang Perkawinan berlangsung, maka secara otomatis terjadi pengelompokan harta yang terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Kemudian hukum adat menyatakan bahwa tidak semua harta benda yang dimiliki suami dan istri merupakan kesatuan harta kekayaan atau gonogini. Yang termasuk dalam harta gonogini hanya harta benda yang diperoleh secara bersama sejak terjadinya ikatan perkawinan. Harta benda yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan dan harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan dimiliki masing-masing suami dan istri. Adapun harta masing-masing yang diperoleh sebelum masa perkawinan atau harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan tetap merupakan harta kekayaan masing-masing. Dengan demikian, tidak ada kontradiksi antara sistem hukum yang satu dengan yang lainnya, di mana semua memandang bahwa harta gonogini adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Pembahasan poin D, yang berperan dalam menyelesaikan pemisahan dan atau pembagian harta berdasarkan hukum adat. Pembagian warisan dengan menggunakan hukum waris
adat didasarkan pada aturan suku yang masih dipegang teguh dan dijalankan hingga saat ini. Hukum waris adat memiliki aturan yang berbeda-beda, yang menjadi sistem penerapannya bisa berlainan jika berdasarkan dengan adat masing-masing daerah atau komunitas. Pada dasarnya, ada 3 sistem yang dijadikan patokan dalam hukum waris adat, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Yang pertama, sistem patrilineal. Sistem ini menganut pembagian warisan berdasarkan keturunan dari bapak atau ayah, sehingga perempuan tidak mendapatkan porsi bagian dari warisan. Hukum waris adat dengan sistem patrilineal semacam ini masih diterapkan oleh beberapa suku di Batak, Gayo, Nias, Lampung, NTT, dan lainnya. Yang kedua, sistem matrilineal. Hukum waris adat menggunakan sistem matrilineal berlawanan dengan sistem patrilineal, yang mana pembagian warisan hanya diambil dari garis keturunan ibu. Sistem ini masih digunakan di Minangkabau, Timor, dan Enggano. Dibandingkan dengan sistem adat patrilineal, sistem adat matrilineal jauh lebih sedikit, tetapi faktanya tetap masih dijalankan secara turun-temurun. Yang